Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-safratu hidabul mu'min wal hamratu hidabul muslim wasiwadu hidabul kafir, rawahu Tabrani. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tausiah kali ini saya akan membahas tentang hukum menyemir uban dengan semir yang berwarna hitam. Tapi sebelumnya, silakan bagi subscriber Rahmatul Ummah atau pecinta setia daripada tausiah channel Rahmatul Ummah yang belum menekan likes, subscribe, segera lakukan untuk kelangsungan channel ini. Bolehkah kita menyemir uban yang berada dalam kepala kita ataupun yang tumbuh dalam jenggot kita? Ini hukumnya adalah diharamkan. Hal ini didasari oleh salah satu sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. As-safratu hidabul mu'min. Warna kuning adalah cat rambutnya orang mukmin. Wal hamratu hidabul muslim. Warna semir merah adalah semir warnanya orang muslim. Wasiwadu hidabul kafir. Semir rambut berwarna hitam adalah semir rambutnya orang kafir. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mengapa uban tidak perlu ditutup-tutupi? Karena ini uban adalah salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hidup kita lebih berfikir. Karena ada salah satu sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man balago arba'ina sanatan falam yatub min danbihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang telah berumur 40 tahun tapi belum tobat atas dosa-dosanya, maka orang tersebut sama halnya dengan mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata anak muda yang belum berusia 40 tahun, saya tidak perlu bertobat karena usia saya belum 40 tahun. Hadis ini bukan memberikan kesempatan keleluasaan untuk berbuat dosa bagi orang-orang yang berusia di bawah 40 tahun. Karena masalah umur kan tidak tahu. Kadang-kadang bayi yang baru lahir meninggal dunia. Anak-anak muda yang belum usia 40 tahun kadang-kadang meninggal dunia. Tapi kadang-kadang ada juga orang tua yang sudah lanjut usia ternyata belum meninggal dunia. Ada salah satu keterangan yang tercantum dalam kitab Sulamut Taufik, wa min ma'asil badani at-tahdib bisiwad. Salah satu perbuatan dosa badan apabila kita melakukan penyemiran rambut dengan warna hitam, itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diharamkan karena cat rambut yang berwarna hitam adalah perbuatan orang-orang kafir. Bagaimana hanya cat rambut berwarna hitam untuk menutupi uban dikategorikan sebagai cat rambut orang kafir? Ini ada salah satu hikayat ketika Nabi Musa alaihi salam dikeroyok oleh anak buah Fir'aun, seluruhnya adalah ahli sihir. Ahli sihir Fir'aun menantang kepada Nabi Musa alaihi salam untuk mengadu kekuatan. Pengikut Fir'aun mempunyai kekuatan dari sihir, sementara Nabi Musa alaihi salam
dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibekali oleh mukjizat, yaitu berupa tongkat Nabi Musa alaihissalam. Setelah berhadapan antara Nabi Musa dan pengikut-pengikut Fir'aun, si pengikut Fir'aun ini yang lihai dan sangat mahir dalam mengeluarkan ilmu sihirnya, ini mengeluarkan jurus yang terakhir. Tidak ada ilmu saat itu yang paling tinggi di kalangan ilmu sihir, hanyalah merubah tambang menjadi seekor ular. Akhirnya orang-orang ahli sihir Fir'aun itu menjelmakan atau menjadikan dengan sihirnya tambang-tambang atau tali-tali menjadi ratusan ekor ular yang akan menyerang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan tongkatnya. Setelah tongkat Nabi Musa alaihissalam dilemparkan sehingga menjadi ular yang sangat besar. Akhirnya ular-ular yang berjumlah ratusan itu yang dikeluarkan oleh ahli sihir Fir'aun semuanya ditelan habis oleh ular Nabi Musa alaihissalam. Sehingga dalam satu hikayat, bibir daripada ular Nabi Musa yang paling atas ada di genteng istananya Fir'aun. Bibir yang paling bawah ular Nabi Musa ada dalam pondasinya istana Fir'aun. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memerintahkan kepada ular tersebut agar bisa menelan daripada istana Fir'aun, pasti akan bisa ditelannya. Fir'aun melihat ular yang sangat besar, akhirnya pergi masuk ke dalam istananya. Tiba-tiba si Fir'aun ini berkaca dalam cermin. Saya sangat aneh sekali. Mengapa rambut saya yang tadinya hitam menjadi putih dan jenggot saya juga yang tadinya hitam mengapa menjadi putih? Saya merasa malu karena kemungkinan tentara-tentara saya akan mengejek saya karena saya merasa ketakutan melihat ular yang sangat besar keluar dari istananya. Betul sekali ada tentaranya yang bertanya, "Wahai Baginda, mengapa engkau melihat ular Nabi Musa alaihi salam, engkau lari dan itu kepalamu yang tadinya berambut hitam menjadi putih dan jenggotmu pula yang tadinya hitam menjadi putih. Apakah engkau merasa takut wahai Baginda?" Kata Fir'aun, "Saya tidak merasa takut, biasa-biasa saja." Untuk menutupi rasa malunya, si Fir'aun ini masuk kembali ke dalam kamarnya, lalu menyemir rambutnya, menyemir jenggotnya yang menjadi uban dengan warna hitam. Maka di sanalah orang yang pertama menyemir ubannya dengan semir rambut yang berwarna hitam dan menyemir jenggotnya dengan semir warna hitam adalah Fir'aun alaihi laknatullah. Sehingga bagi orang mukmin itu tidak diperkenankan, berarti diharamkan untuk menggunakan semir rambut yang berwarna hitam kecuali dalam peperangan. Apabila tentara muslimin dalam peperangan sudah tumbuh uban dari jenggot dan kepalanya, kemungkinan kalau kelihatan oleh pihak musuh tentara muslim ini berjenggot berwarna putih, mempunyai rambut di kepala berwarna putih, maka orang-orang kafir itu akan lebih berani karena melihat orang-orang mukmin tentaranya sudah pada tua-tua. Untuk menghindari hal itu, diperbolehkan bagi seorang tentara muslim menggunakan cat rambut berwarna hitam khusus dalam peperangan agar lebih tampil muda supaya lebih disegani oleh musuh-musuh Islam. Adapun bagi seorang istri yang sudah beruban, diizinkan ataupun tidak diizinkan oleh suaminya untuk menggunakan cat rambut berwarna hitam, itu diharamkan, dilarang dan hukumnya berdosa. Jadi singkatnya, mempergunakan cat rambut berwarna hitam, berwarna kuning, berwarna merah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mempunyai bahan dasar dari najis.
Kecuali bagi seorang istri diperbolehkan menggunakan cat rambut warna merah ataupun kuning selain daripada hitam, asal sumber dasarnya cat tersebut bukan dari najis, itu diperbolehkan asal ada izin suami. Kecuali walaupun ada izin dari suami, si istri tersebut menutupi ubannya dengan cat rambut yang berwarna hitam, itu diharamkan, termasuk kategori dosa badan. Adapun bagi seorang anak muda, gadis ataupun pria menggunakan cat rambut berwarna kuning ataupun berwarna merah, itu tidak diharamkan, itu melainkan dimakruhkan. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.